panas kan otomatis suhu air itu juga ikut panas. Nah terus kalau malamnya tiba-tiba dingin, ibarat kita biasa seperti ini. Kai rembulane Gimana rasa mas? yen tak sawah kok ngawi-ngawi. Nah kalau ikan, ayo coba gimana? Kaya ngelingake Nyanyi opo to jadi? aja turu sore swagat apa? Kang kok nyanyi opo sih? Masa deh matang ngantuk Kang, iku tonggone apa? sampe nyanyi opo? Wes menengah gato yo semuanya Ndang oleh adus, yo mari tak dudoy apik iki. apa? Konten lah. Oke siap. Sik, doan, cek lamber. Yo. Piye konten apa? Seto linggo kene to, Kang. Ya. Ora lho, sampean ki adus sok karo nyanyi. Suarane sampean yo gembreng diseret to. Ora apa ora? Mosok ta? Tomongi yo. Ya piye neh? Hidup cuma sekali, ya harus kita nikmati. Wes. Ki ngene. Ki aku yo lek periwain ratek jelas. Lek kon ngene video iso lah. Oke. Ora lho, Kang. Aku neng Google iki nemu iwake yo mekrok-mekrok ngono. Ngono to, Berta. Tuh, Apa? lu cilik kok. Cetol. Cetol iki price sing didol ning bakul ulam goreng ngono kuwi to. Ya terus apa? Oh iya. Sik, iwake cilik to? Oh. Warna-warni kayak Berta. Yo. Sik, kayak koncoku tau ngomong, dhek ngopeni iwak ngono kuwi. Parane opo piye? Ya ora apa-apa ayo ae. Iya lah no. Ya wis gas ndang salin. Del. Sik tak nyelandok. Kang tak salin pisan. Piye wis rekam. Sik. Tak hitung yo. Lu, yuk. Apa kabar Aqua Heroes? Pada playlist Sobo Kolam kali ini, kita akan membahas ikan hias yang warnanya warna-warni, ekornya lebar, tapi bukan cupang. Ikan apakah itu? Yuk kita Sobo Kolam hari ini. Sik ya ngomongin dia. Kameramen manut ae aku. Oke. Sik endi ya? Hei Mas. Ibu tenan toh. Di belakang tuh nih. Yuk. Halo Aqua Heroes. Oke, saya Aquaman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai isu di dunia perikanan lokal. Isu apakah itu? Ya, benar sekali. Para petani cupang saat ini sedang kebingungan. Karena apa? Karena tren ikan cupang sedang turun. Kalau turun, terus bagaimana? Produksinya tetap, harganya turun. Ya, hampir tidak ada labanya dong. Terus gimana kita kalau mau ingin lanjut menjadi petani ikan? Ya, di sini saya punya solusi nih. Solusinya apa coba? Coba tebak. Apa? Ayo. Apa? Nah, solusinya kalian bisa beralih dari ikan cupang ke ikan gupi. Kenapa seperti itu? Tentunya ada alasannya. Ayo coba tebak. Apa alasannya? Apa ayo? Apa? Tonton video ini ya. Jangan skip tentunya. Karena di video ini akan ada penjelasan lengkap kenapa harus memilih ikan gupi. Yuk cek videonya. Nama saya Sahasra Mismar, biasa dipanggil Hasra. Domisili saya tinggal di Botoran. Kemudian pekerjaan saya sekarang menggeluti ini gupi, budidaya gupi, mulai dari pembesaran sampai penjualan ya. Kalau saya Aquaman, seperti yang kalian tahu kan?
Masuk ke ikan selulup-selulup. Ya. Oke. Sekarang itu Mas Hasna menggeluti budidaya gupi ya. Ikan gupi. Sebelumnya itu pernah bekerja apa atau langsung menggeluti ikan gupi, Mas? Ini ceritanya kalau kita balik ke ini ya. Dulu saya kan kerja pertama di Kalimantan. Wah, dulunya, nggih. jauh ya? Di Kalimantan itu di tambang. Operator Tambang. atau apa? Bukan, saya di office. Tapi ya di Kalimantan seperti itu kan. Pengennya sih kerja kan di rumah. Gitu. Kita artinya kalau kita dapat gaji besar, tapi kita nggak bisa kumpul sama keluarga kayak gitu. Berarti nilainya gaji lumayan Mas ini, Mas? Ya, kalau untuk ukuran UMR Tulungagung nggih. Libas lah. Wah, kerja di Kalimantan, gajinya lumayan kok. Kembali lagi ke Tulungagung. Yang ingin saya dapat lagi itu adalah waktu sama keluarga. Gitu, kedekatan dengan keluarga. Buat apa uang banyak-banyak kalau jauh dari keluarga? Benar. Masuk, Jenan. Jadi setelah pulang dari Kalimantan, terus balik, apakah langsung menggeluti ikan hias atau yang lain, Mas? Masih di Kalimantan sebenarnya sudah prepare. Jadi yang mengelola dulu ini adalah Bapak. Dari sana juga saya koordinasi kayak gitu, misalkan apa ya yang cocok kayak gitu di lahan yang sempit, kemudian apa ya bisa ditinggal-tinggal kayak gitu kan, ikan kan kita bisa lebih fleksibel gitu. Bapak saya itu yang ngelola, kemudian istri saya juga di samping dia kerja di kantor, kemudian waktunya itu juga ikut bantu kayak di sini. Kemudian dilihat dirasa ini udah mulai jalan, pulanglah saya tahun akhirnya 2020. Pulang. Jadi ada prepare dulu sebelum akhirnya resign gitu ya? 1,5 tahun insya gitu. Dulu setelah pulang itu apakah langsung ikan gupi ini, Mas? Pertama itu ikan cupang. Ikan cupang, nggih. Sebelum booming itu ikan cupang udah mulai setelah kita ada. Tahun berapa, Mas, kira-kira itu? 2019 atau berapa ya? 2019 sudah mulai memasuki dunia perikanan, yaitu ikan cupang. Ikan cupang, Nah, betul. cupang ini gimana, Mas, kalau dulu itu menurut sampean? Kalau dulu yang rame ikan cendolan. Kemudian mulai pandemi, itu orang WFH banyak bosan di rumah, kemudian booming lah yang ikan-ikan warna, kemudian yang kelas mulai menengah ke atas kayak gitu. Itu yang booming, benar-benar booming itu sampai di mana-mana ada konten-konten cupang kayak gitu kan 2000 awal orang WFH. Kemudian udah titik puncaknya ya orang-orang udah selesai WFH udah mulai bosan sama cupangnya ya kembali lagi. Kira-kira dulu ketika cupang itu sempat nggak, Mas, ibaratnya masa-masa jayanya itu bisa sampai gimana? Jaya itu waktu kita boomingnya cupang warna. Cupang warna itu sama lihat aja di sini itu satu kolam itu kemarin pernah diisi 2.000 sampai 4.000 ekor. 2.000 sampai 4.000 ekor satu kolam. Di sini ada 10 kolam. Pembesaran 2 bulan, selama 2 bulan pembesaran. Kita kan benihnya beli di luar kemudian dibesarin di sini, cuma besaran doang. Ini sebelum panen pun orang udah kesini dulu, sampai yang dari pokoknya dari tempat jujukan lah, belum panen udah dipesanin orang kayak gitu. Kira-kira per kolamnya itu bisa menghasilkan laba berapa, Mas, kalau dulu, Mas? Panen itu antara 4 sampai 6 jutaan. Satu kolam. Kolam kecil ini ya, ukuran 2 kali 1 meter, benar. 2 kali 1. Kita lihat di sini ada sekitar 10 kolam, berarti ya tinggal dihitung sendiri. Itu ketika pas rame-ramenya dulu, ketika booming-boomingnya ikan cupang. Kenapa kok sampai akhirnya memutuskan untuk berpindah ke ikan gupi itu? Kenapa? Karena udah mulai slow down, kemudian peminat yang warna itu udah kita produksi, kayaknya over orang banyak yang produksi, kemudian harganya udah anjlok, kemudian pokoknya operasional udah nggak nututi lah istilahnya, Mas. Nggak nututi, Mas. Pernah nggak ibaratnya sampai apa mungkin bangkrut atau gimana gitu ndek cupang terakhirnya pindah atau cuma pernah juga ada faktor, sebenarnya beberapa faktor ya yang bikin saya bikin ke gupi. Pertama itu sebelum ini pernah datangin benih itu sampai senilai berapa ya? 12 juta ya terakhir. 12 juta. Itu benih, terus saya kena penyakit. Kalau kolam ini kan satu kena penyakit sini kan dia cepat banget nular ya. Cepat banget akhirnya dalam waktu 2 hari itu kayaknya udah 80% udah ludes kayaknya. Udah itu kayak saya ada yang bikin saya jadi tahan dulu deh, ngerem dulu kayaknya ini. Berpikir 2 kali untuk melanjutkan ke cupang. Betul. Kemudian gini, saya kan pulang, kemudian saya menggeluti cupang. Ada satu hal yang saya lupa, bahwa kepulangan saya itu adalah untuk membersamai keluarga. Artinya adalah untuk membahagiakan keluarga kan gitu, dengan kehadiran saya di rumah. Tapi dengan ramainya cupang kemarin itu, saya justru malah menambah beban. Kemarin ada kejadian itu sampai istri saya itu nyuwun sewu, saya sampai keguguran itu pas rame-ramenya cupang. Jadi saya mikir, apakah ini karena kesalahan saya
justru pulang saya itu saya malah nambah repot. Saya jadi merasa bersalah, jadi saya tuh pulang justru ingin membahagiakan mereka, tapi kok malah ngajak kerja. Jadi itu juga menjadi faktor saya lari ke Gupi. Saya itu kan juga ada teman-teman yang sesama penghobi, kemudian ada penjual, kemudian ada yang supplier besar ikan. Jadi saya itu ngobrol-ngobrol sama supplier besar ikan. Mas, ya sharing-sharing banyak di sampean tuh ikan apa sih yang kira-kira dia sampai dari zaman aku kecil dulu sampai sekarang itu dia masih ya searah-arahnya kita bisa jual kayak gitu. Kemudian pemeliharaannya gampang, terus kayak aku nggak banyak-banyak waktu di kolam terus. Dia nyaranin setelah sampean pelihara gupi ya, sampean nanti kalau produksi bisa nanti saya tampung gitu. Oh itu jenis apa aja, jenis ini bla bla bla. Kemudian yang ini saya pelihara sekarang adalah PRT, okay, Platinum Retail. Saya main-main ke petani-petani PRT. Di sana itu seperti apa? Saya main DBG di sana itu pure dipakan sentrat semua, Mas. Kemudian tak coba di aplikasi di tempatku kayaknya nggak jalan. Kemudian saya main di Pangosari yang itu dia juga dikasih sentral, kemudian dikasih pelet udang kayak gitu, dia jalan. Tapi di tempatku kayaknya nggak jalan. Nggak jalan juga. Nggak bisa, nggak tahu lah di tempatku. Jadi harus nyari alternatif sendiri yang sesuai di sini. Tuh. Berarti kalau kita simpulkan tadi banyak-banyak berkenal dengan sesama penghobi. Oke. Sama Terus pemain langsung. Sama pemain, sama penjualnya, sellernya. Kira-kira apa tadi yang dilihat dulu. Oh ternyata ikannya yang dari dulu sampai sekarang tetap bertahan dan masih ada peminatnya itu gupi gitu kan. Terus baru riset, cari ke orang-orang, bertanya-tanya, terus trial and error gimana sampai bisa bertahan dan hidup gitu ya Mas. Jadi rumus gampangnya kita kan copy paste dulu. Copy paste yang di sana di copy paste, kemudian kalau nanti jalan nanti kita tinggal perbaiki apa yang di copy paste itu nggih. Pertama kalau kita langsung pokoknya langsung hajar yang ini ya, kita kalau nggak ada mentor, nggak ada yang di copy berarti ya bingung nanti. Itu teman-teman, salah satu tips dari Mas Hasna, coba dulu copy paste baru diamati, nanti kalau ada berubah tinggal ngerubah sedikit-sedikit daripada mencari dari nol. Itu oke Mas, jadi kalau menurut sampean itu dari cupang tadi sudah sampean geluti lebih lama sama sekarang gupi itu lebih enak mana dan alasannya apa Mas? Kalau saya sekarang lebih enak gupi dari segi operasional, dari segi perawatan ya. Dari pemeliharaan dia waktu kecil, kemudian sampai penjualan itu lebih enak gupi lah. Contohnya gini, kalau cupang kan kita ribet mempersiapkan pembibitan itu kita harus ribet indukin satu-satu, kemudian harus mengaminkan dia di baskom itu satu-satu sendiri-sendiri, kemudian dia makani dari burayak kecil itu yang sangat butuh perhatian khusus. Kalau gupi kan nggak langsung, kita campur pejantan sama betina di kolam, beranak pinak sendiri, kita tinggal ngambilin anaknya. Kemudian dari segi pembesaran juga kayak gitu, dia kan pakannya berbeda-beda Mas. Jadi waktu kecil tuh pakannya apa, waktu kecil kita kasih artemia, kemudian mulai besar lagi kita kasih kutu air, kemudian waktu dia udah mulai biar cepat gedenya dikasih makan cacing sutra, mulai mutasi dikasih makan pelet kayak gitu. Kalau gupi kan tinggal kasih pelet atau kasih cacing kalau pengen cepat besar cukup gitu ya. Penjualan juga lebih gampang kalau gupi. Kalau saya tinggal sortir, masukin di situ, hitung totalnya berapa kira-kira 200, 300, nanti tinggal telepon sama bakule. Dan alhamdulillah sekarang ini udah hamil lagi, saya nggak merepotkan lagi, nggak bantu-bantu kerjaan saya, jadi lebih tenang, gupi kan lebih tenang daripada cupang, soal pekerjaan lagi. Ya Mas, sekarang tanya ya, perbandingan biaya pembesaran antara gupi sama cupang itu gimana Mas? Contoh pakan, kita sama-sama dikasih pakan cacing, harga cacing itu per kaleng 10.000. Kalau cupang itu durasi pembesaran 2 bulan, itu per 2.000 ekor itu paling di angka 600.000. Di angka 600.000 itu cupang. Kalau untuk gupi 2.000, estimasi saya itu kalau 3 hari sekali itu saya kasih pakan 1 kaleng habis 10.000, berarti kan 2 bulan habis 200.000, ada beda ya 600 sama 200.000. Kemudian kalau cupang itu benihnya kita beli, jadi kalau dia mati itu berarti uang yang hilang gitu. Kalau gupi dia beranak terus. Gupi itu siklusnya 1 bulan itu bisa manak 1 kali, 1 ekor indukan itu sampai 2 kali. Jadi 1 kali beranak itu keluar berapa ekor Mas perkiraannya? Pernah hitung yang paling gede itu sampai 100 lebih. 1 ekor. 1 ekor. Kalau yang masih remaja-remaja paling
belajar berenang itu 15, 20, 30 ekor kayak gitu nih. Satu ekornya kalau di Gupi itu bisa mengeluarkan sampai 100. Kalau cupang tadi kita terkendala kalau setelah pembesaran saja bibitnya beli. Lah itu kalau sudah mati kan hulang uangnya itu ibaratnya. Cupang kalau yang pas rame-ramenya dulu sama sekarang itu jauh mas, nggih. Kalau sama tadi yang kita kasih data satu kolam itu sampai 4 jutaan kayak gitu. Kalau sekarang udah ngepres kayaknya. Jadi dengan resiko kalau boleh mati artinya kita udah kelihatan itu yang mati itu udah uang kayak gitu kan. Kalau Gupi yang mati kan ya itu dia beranak-beranak sendiri, kita nggak ada nominal yang mati. Kemudian kalau cupang dulu tuh satu kolam kan 4 juta. Kemudian sekarang itu kalau kita jual masih apa namanya masih lancuran kayak gitu, itu paling lakunya 800 atau 900 ribu. Itu kalau hidup semua. Kalau resiko ada yang mati seperempat ngepres ngopi aja susah ya. Nah, Mas Hasra sendiri kan sudah lama menggeluti budidaya ikan hias. Dulu cupang, terus sekarang Gupi. Nah, pengalaman apa Mas yang sampean dapatkan dari beberapa tahun menggeluti ikan hias ini? Ikan tuh kayak dia kan makhluk hidup nggih. Jadi dia itu kita harus memelihara, kita harus mengopeni dia itu dengan sukacita, dengan hati seperti itu. Kadang kalau kita menggebu-gebu itu malah itu yang membuat kita itu jadi masang target, kemudian ini harus begini, itu saya salah di situ malah nggih. Dulu saya pernah ngasih target itu kayak ikan cupang, wah saya udah ngira-ngira nih, saya udah nebar benih segini, nanti pasifnya kayak gini-gini, ternyata malah tidak sesuai dengan harapan nggih. Tapi ternyata ada satu yang dulu awal-awal itu saya nggak semasang target kayak gitu. Wah ya bismillah lah, kayak ini kalau rezeki udah dapat insya Allah, itu malah dapat yang kita nggak dikira-kira, wah kayak gini malah di luar harapan dapatnya. Jadi ikan itu kayaknya kalau dia dipaksa harus target, kamu harus hidup sekian, kamu harus lakukan sekian, ya dia malah yang tidak bagus nggih. Jadi karena bersinggungan dengan makhluk hidup, maka bekerjanya harus dengan hati. Nah, kembali ke yang tadi sampai 12 juta hampir rugi gitu kan ya. Rugi wis kena badai, wis genah ibaratnya ndak untung lah. Terus kenapa kok masih kuat, masih bertahan? Apa momen sing membuat Mas kuat dan terus mencari alternatif lain biar tetap berusaha itu apa Mas? Karena caranya pada dasarnya saya tuh senang pelihara ikan atau barang-barang yang di air Mas. Kayak gitu. Jadi wes Mas yo mati-mati ya, saya ya sebenarnya sakit sih 12 juta, tapi ya tetap enjoy lah. Saya senang ngasih makan ikan, lihat ikan gerak-gerak di air, ngasih makan itu senang. Relaxing Mas ya. Betul. Nah, itu loh. Makanya jadi aqua heroes. Sini loh Aquaman, masuk air, ayo. Gitu. Siap. Jadi jangan takut menyerah, gagal itu sudah biasa Mas ya, namanya bisnis. Pesan saya tuh gini, kita selagi berada di dalam titik kejayaan kita tuh kalau bisa jangan lengah, tetap humble, tetap ngasih ke orang, tetap banyak sedekah seperti itu. Soalnya yang saya alami itu waktu pas jaya-jayanya, waktu banyak duit, waktu banyak penghasilan, saya tuh lupa. Sebenarnya hati kecil tuh ada, wah saya tuh harus persiapan nih, nanti kalau sewaktu-waktu ada naik tuh berarti dia ada turun seperti itu. Jadi, ini kan nggak masuk akal kayak orang mau beli kayak gini dengan harga seperti itu kan udah di luar akal itu. Kemudian ketika banyak uang itu kita kayak ngeriset nanti setelah ini habis tuh kita nyari-nyari apa itu lebih awal, lebih dini lah. Udah sadar dari awal bahwa kalau bisnis yang cepat melambungnya itu pasti ada jatuhnya seperti itu. Jadi persiapan Mas ya. Ketika di jaya-jaya itu harus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan ke depannya jika ini turun. Gitu. Semakin awal persiapan itu semakin bagus. Oke, sekian dulu video hari ini. Untuk request selanjutnya atau kita ingin bahas ikan apa selanjutnya, tolong kalian isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Oh ya Mas Hasra, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ceritanya. Semoga bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Aquaman, kita kembali ke air. Siap.
Gimana tadi setelah melihat videonya? Oke, sekarang saya rangkum lagi ya teman-teman. Kita bandingkan antara gupi dan juga cupang. Kalau gupi dari satu kolam kecil bisa muat ribuan. Contohnya kolam 1x2 itu bisa muat sekitar 2-3 ribu ekor. Kalau cupang sebenarnya hampir sama, cuma perbandingannya lebih sedikit cupang daripada gupi. Gupi lebih muat banyak daripada si cupangnya. Terus apa lagi? Dari segi pakan, kalau gupi sebenarnya ada banyak cara. Kita cukup bisa menggunakan sentrat halus, sentrat yang paling halus atau pelet teman-teman kalau biasa nyebutnya. Pelet yang paling halus atau menggunakan pakan hidup berupa cacing sutra agar ikan lebih cepat besar. Kalau cupang bertahap lagi. Bertahapnya gimana? Ketika ikan kecil kita biasanya kasih kutir. Terus jarang sekali menggunakan yang namanya pelet. Ini pasti susah kan teman-teman? Kebanyakan menggunakan pakan-pakan hidup seperti cacing sutra, cacing darah dan lain sebagainya. Nah, di sini kan akan membengkak yang namanya biaya. Kalau kita menggunakan pelet saja, tentunya biaya akan lebih minim. Kalau kita menggunakan pakan hidup, selain pakannya sulit dicari, tentunya biayanya akan lebih besar juga. Apalagi sih bedanya antara gupi dan juga cupang? Kita lihat, kalau gupi kita cukup mempersiapkan indukannya. Mempersiapkan indukan kita taruh di dalam kolam. Tentunya itu nanti indukannya akan beranak setiap saat. Penjelasan Mas Hasra adalah dalam 1 bulan bisa beranak sekitar 1-2 kali. Kalau cupang kita masih ribet lagi nih. Indukannya kita sendiri-sendirikan. Setelah itu ada treatment khusus agar anakannya bisa hidup sampai besar. Kalau tidak dikasih treatment, kecil kemungkinan untuk bertahan sampai besar teman-teman. Jadi lebih ribetan cupang daripada gupi. Kalau gupi kita tinggal ambil aja anakannya, kita pindah kolam. Setelah itu perawatannya sama. Kalau cupang beda lagi. Gimana? Menarik bukan? Sudah tahu kan apa kelebihannya gupi dibanding cupang? Gimana? Tertarik untuk pindah sekarang? Ya, sekian dulu teman-teman Aqua Heroes. Tetap stay tune di channel kita Aquaman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan kalian bisa isi kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. Jaya terus petani ikan Indonesia. Aquaman, saatnya kembali ke air. Aquaman, petani ikan Aquaman. Di depan semoga panen. Iya panen. Kalau bini udah minta manen. Oh tidak. Aquaman.